Selamat petang pemirsa, menemani buka puasa Anda kembali program Warta Praja. Saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke depan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alex Saputra, berikut Warta Praja selengkapnya. Pemirsa, pada hari pertama puasa, sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Klaten terlambat mengikuti apel pagi. Padahal selama bulan puasa, jam masuk kerja PNS sudah diberi kelonggaran hingga jam 8 pagi. Mereka yang terlambat langsung meninggalkan kendaraannya di luar kantor dan bergabung mengikuti apel pagi. Begitu waktu menunjukkan pukul 8 pagi, pintu gerbang kantor Pemda Klaten langsung ditutup petugas. Para pegawai negeri sipil yang terlambat datang pada hari pertama puasa langsung meninggalkan kendaraannya di depan pintu gerbang. Mereka pun bergegas bergabung dengan para PNS lainnya yang sudah melakukan apel pagi di halaman kantor Pemkab Klaten. Tidak sedikit PNS yang terlanjur terlambat masuk, justru langsung memilih putar arah meninggalkan kantor Pemkab Klaten. Begitu apel selesai, para PNS yang terlambat masuk kerja baru menyusul masuk kantor. Ini adanya PNS yang mungkin terlambat gimana Pak? Ya, karena begini, ada beberapa PNS yang kemarin itu mestinya mendapat cuti nyadran karena ada beberapa kegiatan yang harus terselesaikan, sehingga pada saat ini mereka baru sembari ngambil. Selama bulan puasa, jam kerja PNS di lingkungan Pemkab Klaten dipangkas selama 1 jam. Jam kerja masuk PNS yang biasanya jam 7.15 waktu Indonesia Barat, selama puasa diberi kelonggaran menjadi jam 8 pagi. Sedangkan untuk jam pulang kerja yang biasanya jam 15.30 waktu Indonesia Barat, selama puasa menjadi jam 15.15 waktu Indonesia Barat. Namun ternyata pada hari pertama puasa masih banyak PNS yang tetap kesiangan masuk kerja. Taufik Irvani, Semarang TV. Jam kerja pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkab Boyolali dikurangi 1 jam setiap harinya selama bulan Ramadan. Namun pengurangan jam kerja ini diminta tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan Pemkab Boyolali tersebut disampaikan Kabag Humas Setda Kabupaten Boyolali Wiwis Trisiwi yang mengatakan jam kerja pegawai negeri sipil di Boyolali pada bulan puasa bakal dikurangi. Jika biasanya hari Senin hingga Kamis jam kerja PNS dimulai pukul 7.30 dan pulang pukul 15, maka pada bulan Ramadan nanti masuk pukul 7.15 dan pulang pukul 15.45. Sedangkan pada hari Jumat masuk pukul 7.30 dan pulang pukul 11. Sebelumnya PNS non-guru di Boyolali juga mendapat jatah cuti 2 hari untuk mengikuti ritual sadranan. Pemberian cuti nyadran dan pengaturan jam kerja PNS pada bulan Ramadan mengacu pada surat Gubernur Jawa Tengah nomor 85000078855 tertanggal 10 Mei 2016. Di bulan Ramadan diatur yaitu hari Senin sampai dengan Kamis yang biasanya kita itu masuk jam 7 sampai dengan jam 16. Besok kita ada sedikit keringanan masuk jam 7.30 sampai dengan jam 15. Kemudian kita memang ada istirahat jam 12 sampai jam 12.15. 15 menit kita diberikan waktu untuk istirahat. Biasanya kita diberikan waktu setengah jam. Jam 12 sampai dengan jam setengah 1. Harapannya dengan toleransi kepada umat Islam diberikan waktu-waktu tertentu di bulan Ramadan ini, selain secara pribadi bisa meningkatkan nilai-nilai ibadah kuah Islamiyah daripada masing-masing juga dalam menjalankan ibadah puasa kusuk antar pribadi masing-masing. Tetap harapan beliau adalah PNS tetap bisa melakukan tugasnya di dalam melayani warga masyarakat. Ditambahkannya, para PNS juga diharapkan jangan loyo bekerja meskipun dalam suasana puasa Ramadan. Pelayanan kepada masyarakat diharapkan harus tetap prima. Taufik Irvani, Semarang TV.
Pembangunan gedung Seda Salatiga telan dana sekitar 30 miliar. Beritanya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Pembangunan gedung kantor Seda Kota Salatiga akhirnya bisa segera dimulai. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja atas tender proyek di ruang sidang 2 Pemkot Salatiga. Rencananya pembangunan akan dimulai pada bulan Juni ini dan selesai dalam 180 hari ke depan. Pembangunan gedung Seda Kota Salatiga rencananya akan dimulai pada awal Juni. Pihak rekanan bisa mulai mengerjakan proyek setelah surat perintah mulai kerja proyek ini diterbitkan. Dalam kontrak kerja tersebut disebutkan lama pengerjaan gedung 4 lantai ini dikerjakan selama 6 bulan. Sebelumnya, tender proyek ini diikuti sebanyak 46 rekanan. Namun yang memasukkan dokumen penawaran hanya 8 rekanan. Setelah dievaluasi, hanya 5 rekanan yang memenuhi persyaratan dan PT Sinar Cerah Sempurna keluar sebagai pemenang lelang. Pembangunan gedung Seda ini sempat mendapat sorotan dari berbagai pihak karena mengalami penundaan sebanyak 4 kali. Proyek gedung kantor Seda telah dianggarkan pada 2011 lalu. Pada anggaran proyek tersebut ditetapkan senilai 23 miliar rupiah. Namun pada tahun anggaran 2011, proyek tersebut batal dilaksanakan dan diluncurkan pada tahun anggaran 2012. Namun hal serupa juga terjadi. Dan pada tahun anggaran berikutnya kemudian diluncurkan lagi. Pada tahun 2015 lalu, anggaran proyek tersebut diusulkan ditambah sebesar 8 miliar rupiah menyusul adanya kenaikan harga satuan material. Usulan tersebut disetujui dan ditetapkan pada APBD 2016. Rencananya pembangunan gedung kantor Seda merupakan satu paket dengan pembangunan pendopo Pemkot Salatiga yang akan dibangun di lahan ruang sidang 2. Agung Nugroho, Semarang TV. Pemerintah Kota Semarang nampaknya akan menghadapi tantangan dalam melaksanakan proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Hal ini terungkap dalam sebuah pertemuan dan konsultasi dengan masyarakat terkait proyek normalisasi BKT. Rencananya normalisasi banjir Kanal Timur atau BKT akan segera diwujudkan di tahun 2017. Meski demikian, nampaknya rencana tersebut tidak akan mudah diwujudkan. Melihat kondisi di lapangan banyak ditemukan persoalan yang harus dihadapi. Selain masalah administrasi yang melibatkan pemerintah pusat dan provinsi, juga masalah sosial menjadi tantangan pemerintah untuk dipecahkan bersama Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS, Pamali Juwana. Disampaikan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Bapeda Kota Semarang M. Farhan, melalui pertemuan dan konsultasi dengan masyarakat seperti ini, pihaknya berharap akan dikumpulkan berbagai persoalan yang akan dihadapi dalam mewujudkan mega proyek tersebut. Secara normatif, semua persoalan yang ada di tataran pemerintah kota, pemerintah provinsi atau pusat akan diserahkan ke pemerintahan masing-masing. Khusus untuk tataran di pemerintahan kota, persoalan yang paling berat yakni mengatasi warga yang terkena dampak normalisasi. Rumah tinggal pengganti dan PKL Barito menjadi persoalan yang mencuat dalam pertemuan kali ini. Farhan juga meminta tim studi untuk membuat Land Acquisition and Resolvent Action Plan atau LARAP bisa selesai tahun ini. Sedangkan untuk analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL sampai sekarang masih terkatung-katung, sehingga diharapkan dapat selesai secepatnya. Namun yang paling penting ketika proyek ini berjalan harus ada keterpaduan dengan program yang lain seperti normalisasi Kali Tenggang, Kali Seringin, dan pembangunan Kampung Bahari Tambak Lorok. Sementara itu, Kepala Satker Pembangunan Bendungan BBWS Pamali Juwana, Duki Malindo mengatakan, pihaknya telah menyelesaikan pembuatan desain tahap pertama dari Muara sampai Jembatan Majapahit untuk tahap pertama. Sedangkan dari Jembatan Majapahit sampai dengan Bendungan Pucang Gading masih dalam tahap basic design. Kita akan memetakan, kita belanja masalah gitu dalam rangka rencana program ini. Jadi ini tahapnya masih perencanaan. Usaha-usaha berkaitan dengan problem ini akan pemerintah kota berusaha untuk bisa memecahkan. Kalau itu nanti akan kita petakan, kalau itu memang menjadi tanggung jawab Pemkot, ya
kita akan atasi. Ini ya, tahap pertama adalah dari Muara ke Majapahit. Nah, jadi desainnya itu udah final. Kemudian dari Majapahit ke atas saya lupa kemana itu. Pokoknya dari bawah ke atas itu kurang lebih sekitar 14 kilo ya. Dari Majapahit ke atas ke hulu ini sementara masih ke basic design. Tadi kan memang ditanyakan oleh Bapak itu jangan Pak Lurah ya tadi, jangan kelamaan. Proyek normalisasi banjir Kanal Timur atau BKT ini dirancang untuk mengatasi banjir dengan periode ulang 50 tahunan. Eko Budianto, Semarang TV. Pemirsa, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menargetkan di tahun 2018 mendatang akan mulai melakukan pekerjaan fisik angkutan massal berbasis rel. Hingga saat ini pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan telah memasuki tahapan pembuatan visibility study atau kajian menyeluruh terhadap berbagai aspek. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat dikonfirmasi progres atau tahapan rencana pembuatan transportasi publik berbasis rel. Hendi telah menyampaikan rencana pembuatan transportasi publik tersebut kepada pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat sangat mendukung rencana tersebut dan berharap Pemkot Semarang dapat segera merealisasikannya. Hingga saat ini, rencana tersebut telah memasuki tahap pembuatan feasibility study atau kajian menyeluruh tentang aspek teknis, ekonomi, lingkungan, sehingga diharapkan transportasi tersebut dapat tepat sasaran. Pihaknya mentargetkan di tahun 2018, transportasi publik berbasis rel akan dapat direalisasikan. Ditambahkannya dari hasil feasibility study dan detail engineering design akan dapat diketahui jenis kereta yang digunakan, apakah menggunakan MRT atau monorail. Nantinya proyek tersebut akan ditawarkan ke pihak swasta hingga pemerintah pusat untuk dapat segera dikerjakan. Heri Riana, Semarang TV. Jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Pilkada serentak di Pemalang yang akan digelar mulai September mendatang sudah diterapkan dengan sistem electronic voting atau e-voting. Dengan sistem ini, seluruh pemilih tak terkecuali para manula akan menyalurkan hak pilihnya melalui jaringan komputer. Sistem electronic voting atau yang lebih dikenal dengan sebutan e-voting merupakan sistem pemungutan suara melalui teknologi elektronik. Seperti kajian yang sudah dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Sistem e-voting tersebut terbukti lebih efektif dan efisien. Menurut Direktur BPPT Michael Andreas Purwadi, jika dibandingkan sistem pemungutan suara secara manual, teknologi e-voting tersebut terbukti mampu menghemat anggaran hingga 50%. Setiap pemilih hanya menunjukkan KTP elektronik dan langsung bisa menyalurkan hak pilihnya pada komputer yang sudah tersedia. Yang belum pernah? Tapi 93 menyatakan Mudah. Ya, dari 406 itu. Iya, 93% dari pemilih itu di 407 desa tadi ya, itu menyatakan menggunakan e-voting itu mudah. Sementara itu, menurut Bupati Pemalang Junaidi, dari hasil simulasi e-voting yang sudah beberapa kali dilakukan, tak ada kendala maupun keluhan dari masyarakat. Bahkan menurutnya, pemilih manula pun bisa menggunakan sistem e-voting. Agus Supramono, Semarang TV. Pemirsa, menjelang Pilkada Kabupaten Pati 2017 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah Pati mulai melakukan sosialisasi tahapan, anggaran dan syarat dukungan pasangan calon perseorangan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat Pati mengetahui tahapan-tahapan yang sudah dilaksanakan oleh KPU setempat. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Anda juga dapat mengirimkan kritik, saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami melalui SMS di nomor 0896 7091 1432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Pemirsa, jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Alexa Putra serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
Pemilihan kepala daerah Kabupaten Pati yang akan digelar tahun 2017 mulai memasuki tahapan-tahapan penting. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati mulai melaksanakan sosialisasi mengenai tahapan yang sudah dilakukannya. Bertempat di Salza Convention Hall, KPU Pati melaksanakan sosialisasi tahapan, anggaran, dan syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Pada sosialisasi tersebut dihadiri dari wakil partai politik, ormas, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati dan Komisioner KPU Jawa Tengah. Ketua KPU Kabupaten Pati, Muhammad Nasyik, mengatakan dari sosialisasi ini diharapkan masyarakat mengetahui jumlah syarat dukungan bagi pasangan calon independen. Dengan demikian, pelaksanaan pilkada nantinya bisa berjalan sesuai dengan harapan. Selain itu, untuk pasangan calon perseorangan yang akan maju dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati harus mengumpulkan 67.015 dukungan dari hitungan 6,5% kali DPT Pilpres. Sehingga sejak awal pasangan calon perseorangan harus menyerahkan persyaratan kepada KPU Pati untuk diverifikasi. Jadi untuk sosialisasi ini kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada di KPU, yang di Pati, yaitu ormas, LSM, kemudian media massa, kemudian tokoh masyarakat, kemudian lagi SKPD terkait, sehingga masyarakat ini bisa lebih tahu dulu, kemudian bisa membantu KPU untuk membantu sosialisasi sejak mereka tahu hari ini. Sementara itu, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Kehumasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Wahyu Setiawan menambahkan, paslon perseorangan bukan berarti deparpolisasi atau anti parpol, tetapi calon perseorangan merupakan terobosan politik sehingga mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak memilih dan dipilih. Kemitraan antara KPU dan Panwas. Tadi kita juga sempat ngobrol tentang hal itu. Kemudian rekrutmen penyelenggara juga yang profesional. Seperti yang tadi disampaikan oleh banyak penanggap itu. Karena itu menjadi penting, ini berkaitan dengan profesionalisme dan independensi. Ditambahkannya, pada Pilkada serentak 2017 nanti, Kabupaten Pati tergolong rawan dan panas, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari KPU Provinsi Jawa Tengah. Supriyadi, Semarang TV. Dan sosialisasi sudah kita tetapkan juga adalah buat para pecinta komunitas